Aku seneng kalau diperhatiin orang. Bagus. Berarti kan mereka kasih atensi, mereka meluangkan waktu mereka untuk memperhatikan aku. Mau itu komentarnya positif atau negatif, berarti kan diperhatiin. Daripada nggak ada yang merhatiin, sedih loh. Foto ini, foto sama Dua Lipa. Iya, aku tuh ngefans banget. Terus, aduh nervous banget kan. Terus dia kayak, halo, dia nyapa duluan. Itu aku gemeter banget. Aku tidak menyalahkan orang yang berpikir bahwa pacaran beda agama itu buang waktu. Masa gara-gara agama kita terpisahkan? Toleransi aja sih, gitu loh. Di filmnya, agama Gino sama Michelle tukeran dengan realnya. Iya betul, agamanya ditukar. Saya jadi Muslim, Michelle-nya Kristen. Ya nggak apa-apa, it's good. Karena sebagai aktor kan kita harus coba beberapa peran-peran baru. Ini yang gue tunggu nih. Kenapa? Karena akhirnya sebuah production house mempercayakan aku untuk memainkan karakter soleh, karakter Islam. Biasanya gue dapetnya karakter-karakter red flag, suami-suami yang sorry ya bahasanya mau kondo, nggak bisa apa-apa, pokoknya mau ke kanan ke kiri. Tapi sekarang saya dipercayain ini, saya merasa dihargai. Orang harus percaya bahwa saya di sini Muslim. Orang harus percaya bahwa Giorgino Muslim. Jadi ibadahnya harus kusyuk banget, ekspresinya seperti apa, nggak boleh berasa kaku gitu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku Giorgino Abraham. Dan aku sekarang sedang mempromosikan sebuah film terbaru, Jangan Panggil Mama Kafir. Nah, dalam sesi ini aku ingin ada sedikit menebak, sedikit question ya. Ada Q&A sama beberapa netizen yang memberikan komentar terhadap foto-foto lama aku, sebuah perjalanan aku. Dan sekarang aku pengen baca beberapa komentar-komentar dan aku akan mereview, akan menanggapi semua komentar kalian. We should start now. Oke, foto ini. Jadi itu adalah ibu aku, papa dan mama aku, dan itu aku di saat nggak tahu tahun berapa, aku nggak ingat. Dan di sini ada komentar dari Anjani 1409. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gino ganteng, papanya lebih ganteng lagi waktu mudanya. Betul, setuju. Lucunya yang digendong dari Sanisa NR. Aduh, jujur aku nggak ingat karena masih kecil banget. Tapi ya itu sebuah momen ya, momen sama orang tua aku yang memorable banget. Foto yang memang aku simpan di galeri sampai sekarang. Foto mahal lah buat aku karena itu kan sebuah kenangan, memori yang tidak bisa diulang. Dan pastinya foto itu lebih berkesan lagi terhadap mungkin untuk orang tua aku ya. Karena aku di saat itu aku nggak ingat apapun, tapi orang tua aku kan mengingat momen itu. So, it's gonna be memorable for my parents. Ketika gimana sih menggendong Gino yang sekarang sudah berada di posisi seperti ini, yang udah 30 tahun gitu. Jadi, ya it's nice. Foto selanjutnya ini foto aku sama anjing aku, French Bulldog, namanya Dupa. Dog lover juga bro, congrats sama kita. Ubah gaya rambut please, ini udah keren parah. Jangan ubah gaya rambut please, ini udah keren parah. Dari oke, tadi Sebastian Maisen, sekarang Rana RA38. Memang saya pecinta anjing. Saya suka banget sama anjing. Apa ya? Ini sebenarnya anjing ini dikasih sama manajer aku dulu. Aku jatuh cinta banget sampai sekarang dan aku kasih nama Dupa. Namanya Dupa. Kenapa Dupa? Karena saya ngefans banget sama Dua Lipa. Nah, jadi kayak pengen kasih nama apa ya lucu. Terus Dupa aja deh. Jadi setiap kali aku lihat dia tuh merasa sayang banget gitu. Seperti sayangnya aku sama Dua Lipa. Terus aku nggak boleh ini ya, ubah gaya rambut. Karena ya aku sih lagi seneng sama rambut panjang. Rambut aku yang seperti ini. Lagi menikmati, udah bertahun-tahun panjang, jadi kalau ada tawaran rambut pendek, aku agak semi menolak untuk saat ini. Tapi kalau ada tawaran, price-nya oke, harganya oke, botak lah saya. Ini pengorbanan bro, aku dari rambut pendek ke panjang itu makan waktu lama, dan ini kan image yang pengen aku punya gitu. Jadi apalagi ini menyangkut pekerjaan aku nggak mau diganggu-gugat sih. Kecuali memang ini kerjaan, terus ada tawaran memang Gino harus rambutnya pendek. Oke, ya harus fair matematikanya gitu loh. Nah ini foto aku seksi kali ini.
Lady Gaga versi Kak Giorgino dari Anggi Faramita. Ini waktu aku lagi syuting, wah mirip Yasmin Apper versi berotot, Sashimati. Ya ampun, balik sana udah pagi. Ntar ditangkap Pol PP loh. Ya ini jadi aku lagi syuting sinetron, Love Story, the series. Aku orangnya cukup iseng sebenarnya. Nah, jadi ada momen-momen tertentu gitu kalau lagi bosen di lokasi atau apa, terkadang aku suka random aja. Nah ini kayak waktu itu lagi, kebetulan Yasmin, dia kayaknya lagi make up gitu. Terus ada beberapa properti itu, terus aku pakai, terus kayak aku dandanin ya, kasih lipstick, terus pakai kalung choker, terus gitu-gitulah. Akhirnya ya udah aku gangguin semua pemain-pemain yang ada di situ gitu. Mereka pada ketawa ya untuk mencairkan suasana aja sih. Di foto ini foto sama Dua Lipa. Ini cloning guys, bukan Dua Lipa asli. Rambutnya dipendekin lagi dong Gino. Dari Ren Vandika, Cici Love dan Liona. Mirip Zayn, tahu di sini. Iya, aku tuh ngefans banget. Jadi waktu itu ini ada sebuah cerita yang lucu. Saya waktu itu kebetulan saya sempat di label musik Warner Music Indonesia. Nah, saya lagi di sana, terus saya nanya sama Pak Toto waktu itu sebagai pimpinan di sana. Saya nanya, Pak, kalau ada Dua Lipa lagi main di sini, lagi mau perform, aku mau datang dong ketemu gini. Akhirnya, oh ya, nanti berapa bulan lagi dia datang ke sini, nanti saya kasih kamu ini ya, pas ya. Jadi, oh mau banget. Akhirnya saya dapat kerjaan di situ, menjadi KOL juga. Terus ya pas momen itu datang, saya dibawa ke backstage. Terus, aduh nervous banget kan, datang. Aku ingat banget aku tuh masuk ke ruangannya, cuman berenam ya masuk. Dan dia tuh lagi baru selesai make up gitu, Dua Lipa. Jadi bener-bener baru selesai make up sama timnya dia, mungkin ada 10 apa 12 orang. Terus dia kayak, halo, dia nyapa duluan. Itu aku gemeter banget ketemu. Terus security-nya bilang, ini kalau mau foto rame-rame ya, terus harus pakai fotonya Dua Lipa. Dari timnya mereka lah, kameranya mereka nanti dikirim by email. Terus aku bilang, nah sisi aku yang sedikit mau ngelawan, aku bilang, oke, harus foto bersama. Mana ya? Nggak puas gitu loh ya, foto bersama. Sedangkan pas ambil posisi, aku nggak di sebelah Dua Lipa gitu, ada yang di sebelah dia duluan. Sedangkan aku kayak yang paling ujung gitu. Bilang, waduh, this is the moment kan. Akhirnya udahlah, bodo amat. Aku akhirnya ambil posisi, aku tetap memaksakan sebelah Dua Lipa. Di saat fotonya mau diambil, sorry ya, aku mau di sebelah ini. Oh iya, boleh. Akhirnya aku di sebelah Dua Lipa. Foto rame-rame. Terus aku bilang, waduh, ini momen kan buat aku, karena aku ngefans banget. Aku bilang, karena security-nya nggak ngizinin, aku langsung ngomong sama Dua Lipanya, aku boleh nggak foto berdua sama kamu? Dia bilang gitu. Akhirnya dia izinin. Security-nya sempat kayak agak bete sama aku, kan tadi dibilangin nggak boleh gitu. Tapi gimana, Dua Lipanya ngizinin, sekarang akhirnya aku dapat foto berdua. Jadi cuman aku yang dapat foto berdua, jadi kayak seneng banget. Congrats ya, kamu kemarin habis menang Grammy. I'm big fan of you and you look beautiful. Oh thank you. Terus aku minta peluk, akhirnya dapat peluk gitu. Jadi kayak minta peluk. Akhirnya ya udah, akhirnya di videoin juga pas aku peluk. Kayak seneng banget karena aku mengidolakan dia gitu loh. So happy banget. Oke, next foto. Ini dari Liku Story. Congrats Kak Gino, sukses ke depan menjadi orang yang selalu rendah hati dan tetaplah menjadi orang baik. Love you. Kak Gino layak bawa piala Most Charming karena emang gak ada lawan. Selamat sukses di karir percintaan dengan Yasmin Apper. Yes, itu momen aku lagi dapat penghargaan di acara SCTV Infotainment Awards dan dapat piala The Most Charming. Oke, ini foto aku sama Michelle, Judith. Akhirnya seproject juga dua orang ini. Waduh, filmnya calon booming lagi dari Vivian Rimeldo dan Kepadarsa akhirnya. Arby Koy, dua aktor dan aktris dengan akting mumpuni dipertemukan dalam satu proyek, pengen cepet-cepet tayang. Semangat, sehat selalu. Betul, ini proyek pertama aku dan Michelle. Judulnya Jangan Panggil Mama Kafir. Sebenarnya sudah kenal
lama sama Michelle. Emang kita satu circle, sering dulu kita main bareng, nongkrong bareng, liburan bareng juga. Tapi ya as a friend ya, bukan sebagai profesional, tidak kerja bareng. Baru ini, jadi ya senang akhirnya dapat satu proyek sama Michelle. Aku juga ngikuti perkembangan karya-karya Michelle beberapa waktu terakhir ini. She's a good actor and ya aku merasa bahwa dengan kita dapat lawan main, partner yang memang baik, mainnya bagus, itu akan membuat kita lebih bagus. Di filmnya, agama Gino sama Michelle tukeran dengan realnya. Iya betul, agamanya ditukar, saya jadi Muslim, Michelle-nya Kristen. Prosesnya was fun, it was nice. Kita ya harus memainkan peran yang memang berbeda, nyebrang, sama-sama nyebrang. Tapi ya nggak apa-apa, it's good karena sebagai aktor kan kita harus coba beberapa peran-peran baru. Oke, sini ada komentar dari temen aku nih, Regina Rumopa. Ampun DJ sama Lil Bet, menyala, it's Bruce, sukses selalu, yes. Saya lagi main piano. Jadi sebenarnya ini a picture ya, foto aku dan adik aku dalam sebuah momen kita lagi berada di klub malam dan kita sedang main DJ, kita lagi DJ. Memang ini menjadi apa ya, hobi yang sudah lama yang saya punya dari saya masih belasan tahun, jadi profesional juga. Saya pernah DJ dulu waktu masih umur 19 tahun, 20 tahun. 20 tahun, terus sekarang saya sama dia, sama adik aku bikin grup namanya Bruces, kakak adik. So ya kita selalu baru mulai sih, baru start setahun ini untuk mengembangkan konten-konten, terus kita juga main di beberapa tempat. It's fun, it's a fun project sih. Ini adalah komentar dari Cindy Hermawan. Ada foto aku sama Yasmin. Kalau soal cewek emang jago banget milih ya bang, cakep-cakep semua. Dari sekian mantan sama cewek yang sekarang. Kata aku mending nikah sih. Kak beda agama, memang ada judulnya. Memang ada ujungnya. Ini foto aku sama Yasmin. Aku seneng kalau diperhatiin orang. Bagus, berarti kan mereka kasih atensi, mereka meluangkan waktu mereka untuk memperhatikan aku. Mau itu komentarnya positif atau negatif, berarti kan diperhatiin. Daripada nggak ada yang merhatiin, sedih loh. Mendingan menikah ya, pasti ya, namanya sebuah hubungan pasti ujungnya pengen menikah. Tapi ya lihat aja waktunya gimana, lihat berjodoh nggak sampai akhir. Kalau berjodoh ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak apa-apa, berarti memang belum berjodoh. Sesimpel itu sih. Aku tidak menyalahkan orang yang berpikir bahwa pacaran beda agama itu buang waktu. Ya aku tidak menyalahkan, itu benar, buang-buang waktu, betul. Kalau kita tidak ada perasaan sayang, belum ada perasaan sayang. Kalau kita tidak cocok, kurang cocok, atau masih PDKT, oke lu ngomong gitu. Tapi ketika lu sudah sayang, lu sudah nyaman, apakah itu buang-buang waktu? Maybe, tapi maybe juga ini memang arahnya. Karena mungkin suatu saat nanti, we're meant to be together. Masa gara-gara agama kita terpisahkan? Toleransi aja sih, gitu loh. Itu hubungan kamu sama yang di atas, pribadi-pribadi. Tapi memang yang menjadi faktor problem pasti gimana cara kita mendidik anak nanti, gesekan antara dua ego yang berbeda. Karena kan nggak hanya agama aja sebenarnya ya. Sebenarnya kultur juga kalau berbeda juga pasti ada gesekan. Selama saya menjalin hubungan pacaran, saya tidak pernah memaksakan pasangan untuk harus ikut agama gua. Tidak, karena gua percaya bahwa ya lo punya hubungan spesial saat lo lahir, lo dilahirkan dengan agama itu. Nah, mungkin gue datang ujuk-ujuk di tengah-tengah perjalanan ikut gue. Siapa gue bro? Ngerti gak sih? Kayak no man, no. Lo mau pindah agama? Boleh. Kalau lo memang mau gitu loh. Kalau lo dapet panggilan. Dan gue juga akan pindah agama kalau gue dapet panggilan. Bukan karena lo, no. Ya karena memang terpanggil gimana? Iya, itu kan menurut aku ya itu harus di-highlight gitu loh. Karena agama itu kan hubungan kita pribadi sebenarnya. Saat kita di rumah, saat kita doa ingin sendiri, merasakan ketenangan dengan cara berdoa apa gitu. Seorang anak muslim dididik sama seorang kafir. Mama nggak salah. Mama bukan penjahat.
aku di sini, ini sebuah trailer dari project film Jangan Panggil Mama Kafir, dan ya ini beberapa adegan-adegan, banyak adegan Michelle sama Humaira ya, yang jadi anak kita. Menceritakan tentang perjuangan seorang ibu mendidik seorang anak dengan latar agama yang berbeda. Ibunya Kristen, anaknya Islam. Ayo, gimana tuh ngajarinnya ya nggak sih? Anaknya bingung. Mam, ini gimana mam? Cara sholat yang benar, karena aku pas pengajian nggak tahu apa-apa. Sedangkan karakter aku sudah meninggal di sini. Aku udah meninggal di sini, Fafat. Cerita kehidupan yang sangat hangat. Bisa dilihat di sini, saya dan Michelle berdoa dengan agama, dengan cara yang berbeda. Menurut saya ini menunjukkan toleransi yang luar biasa dalam satu keluarga. Bisa dilihat ya dalam trailer ini bahwa menurut saya salah satu klip penting di sini tuh ketika Fafat sholat dan Maria sedang berdoa. Seperti ini, dan Fafat sholat. Ini sebuah message penting bahwa toleransi itu indah banget di saat kita bisa menjalani itu gitu. Kita ibadah bersama dengan cara masing-masing, tidak menyinggung satu sama lain, menghormati satu sama lain. Pasti kisah cintanya akan seperti Maria dan Fafat gitu. Bahkan mungkin akan happy ending. Karena who knows? Karena di sini kan Fafat meninggal. Tapi the rest, I think it's sebuah project yang salah satu project favorit aku sih. Jadi aku harus menghafal ayat. Saya jujur lupa, maaf ayat apa. Tapi bisa dibilang lumayan panjang. Terus saya minta ditulisin di kertas biar bacanya enak. Akhirnya pas saya baca, oke, ya bisa nih. Tapi ternyata di Islam itu ketika kita mengucapkan itu, kita harus ada nota intonasi, terus pelafalannya, cengkok-cengkoknya itu yang susah. Jadi kayak aduh, tapi saya harus bisa nih, harus bisa karena ya ceritanya saya menjadi laki-laki yang soleh di sini, anak seorang ustazah masa nggak bisa gitu. Terus adegan sholat itu kan harus kakinya harus sedemikian rupa gitu. Dan ketika kita pakai sarung, itu menurut saya kan susah ketika kita tidak terbiasa gitu. Tapi saya mau untuk belajar gimana sih. Saya harus bisa gitu. Orang harus percaya bahwa saya di sini Muslim. Orang harus percaya bahwa Giorgino Muslim. Gitu. Jadi ibadahnya harus khusyuk banget. Ekspresinya seperti apa, nggak boleh berasa kaku gitu loh. Sutradaranya Muslim, jadi senang ketika dapat sutradara yang Islam, itu lebih gampang kan kita untuk minta pendapat. Ini yang gue tunggu nih. Kenapa? Karena akhirnya sebuah production house, sebuah platform mempercayakan aku untuk memainkan karakter soleh, karakter Islam. Biasanya gue dapetnya karakter-karakter red flag, suami-suami yang sorry ya bahasanya mau kondo, nggak bisa apa-apa, pokoknya mau ke kanan ke kiri. Tapi sekarang saya dipercayain ini, saya merasa dihargai. Karena mereka berani gambling, mereka berani mengambil resiko untuk mempercayai peran ini untuk saya. Nah, di situ saya pengen membuktikan bahwa semua peran yang saya dikasih, saya bisa kok. Apapun. Yang pertama, kenapa aku pengen teman-teman semua pada nonton, karena ini film yang menceritakan tentang indahnya perbedaan, indahnya toleransi, menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ibu dan anak, membesarkan seorang anak kecil, seorang anak gitu. Jadi ini menjadi pelajaran penting sih, sosok ibu dan anak. Nah, yang sedang nonton ini untuk nonton film terbaru aku, Jangan Panggil Mama Kafir, yang segera tayang di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Mulai tanggal 16 Oktober, serentak akan tayang di bioskop. Ya, ajak teman-teman, keluarga, pasangan kalian untuk nonton film ini and enjoy the movie.